dari Insert Language Center itu. Dan saya di sana juga ketemu sama 5 orang sahabat-sahabat yang baru ketemu sana. Dulu sebelum mereka berangkat ke Sydney sebagai nurse, sebagai perawat, sekolahnya di Binawan yang di Jakarta Timur. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, Kalibata, ya itu Bu Mary. Jadi 5 orang ini dulu sama-sama Gibran kursus bahasa Inggris di Insert itu. Dari 5 tuh 2 diantaranya satu kelas. Tapi, nah ini kata 2 orang ini sekarang mereka masih di sini, masih kerja jadi perawat. Mereka selama 6 bulan tidak pernah melihat Gibran. Apa invisible? Nah, maybe. Jadi nggak karena gini Bapak Ibu. Kalau ada, saya bilang mungkin kalau pas dia duduk sana, Anda duduk di sini enggak Pak Agus, kelasnya kecil cuma 60 orang satu kelas. Dan orang Indonesia. Mbak Rusam dan Bapak Ibu para YouTuber, kalau yang akan saya sampaikan ini info tentang Gibran, direct or indirect, langsung atau tidak langsung akan berpengaruh juga kepada Jokowi. Nanti saya ceritakan apa hubungannya, korelasinya di mana. Ya, pertama saya harus sampaikan dulu bahwa ini merupakan kompetensi saya, Mike, sebagai Sekjen Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Saya perlu spill sedikit aja. Saya membangun diaspora ini sejak tahun 2009. Waktu saya masih ditugaskan oleh kantor saya di London, Inggris selama sekian tahun. Di situ saya membangun jejaring networking teman-teman saya di seluruh daratan Eropa yang saya perlukan konteksnya untuk pekerjaan saya at that time. Alhamdulillah, tahun 2019 dan 2024 mereka semua kontak saya ini 2019 pendukung Prabowo, 2024 pendukung Anies. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah bahwa kontak saya yang sekarang ada 25 negara. Saya udah bikin absennya ya, datanya udah saya bikin ya. 25 negara yang menjadi kontak saya, dan dengan bermodalkan itu termasuk diantaranya teman-teman FKDI yang di kota Sydney. Nah, ini kontaknya dengan Mas Roy ke sana. Wallahi Bapak Ibu, ini yang sebenar-benar terjadi, saya sampaikan dalam kesempatan baik ini. Luar biasa Bu Mary, terima kasih ya. Saya sudah diundang di acara Bu Mary yang luar biasa keren ini. Jadi waktu itu saya dapat info dari teman di Sydney namanya Pak Iksan Katwande, bahwa dia, Pak Iksan ini tahun 2018 diminta mendampingi Gibran dan keluarganya ketika waktu itu Jokowi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Sydney. Teman saya ini menggunakan mobilnya ya, mendampingi Gibran, yang waktu itu Gibran minta diajak ke tempat dulu dia bilang dia sekolah di satu tempat. Nah, nama tempatnya itu, lembaganya namanya adalah Insert Language Center. Jadi bukan sekolah, bukan college, apalagi university, no, absolutely not. Ini yang orang salah, yang kemudian oleh Kemendikbud dibilang itu setara dengan SMA. Berarti Gibran itu bukan lulusan universitas tapi lulusan center ya? Iya, jadi gini, YouTuber yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, ketika itu saya bilang sama Mas Roy, Mas mau nggak? Ayo kita ke sini. Jadi saya yang ngajak Mas Roy ya, jangan salah. Karena Mas Roy gak punya teman di sini, yang punya teman saya karena komunitas saya. Mas Roy bilang oke, bagus, suatu saat. Singkat cerita, kami berdua berangkat tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu. Ada satu cerita yang tidak muncul di permukaan. Tahunya kami ketika besoknya tanggal 1 November kami tiba di sini,
ada informasi dari Jakarta bahwa pada malam hari tanggal 31 Oktober itu harusnya Mas Roy ditangkap. Pas mau berangkat. Pas mau berangkat. Itu banyak orang nggak tahu. Dan saya nggak boleh ngasih tahu siapa yang memberitahu Mas Roy ketika malam itu harusnya ditangkap. Kalau Mas Roy ditangkap, ya saya pasti diajak ditangkap maksudnya. Ditangkap. Saya cuma bilang begini secara gurau, wah kenapa ya Mas waktu itu sampai nggak jadi tangkap? Kenapa bagus? Kalau jadi tangkap kan saya pasti ditangkap juga dong. Lah iyalah yang ngajak saya Mas Agus kok gitu. Wah, saya yang nggak jadi tangkap. Loh kenapa? Ya kalau jadi ditangkap kan saya jadi ikut toh. Just kidding. Nah, jadi malam itu mau ditangkap. Polisi sudah mau bergerak ke Terminal 3 di mana kami sedang menunggu take off jam 12 malam. Itu jam 10 malam beritanya itu kami mau ditangkap, bukan kami ya, Mas Roy. Kenapa itu tidak jadi? Karena ada intelijen lah ya yang datang ke Polda. Intelijen yang datang ke Polda untuk menyatakan bahwa rencana penangkapan dibatalkan. Dan ini kekuatan besar juga yang saya nggak tahu. Kalau saya cuma berpikir praktis, saya cuma mengajak Mas Roy, saya cuma LO, liaison officer, hanya pendamping. Tapi materi substansi ada di Mas Roy. Oke, itu cerita yang nggak muncul di permukaan. Alhamdulillah kami selamat sampai di sini. Kemudian selama 4 hari kami di sana, poinnya adalah kami berhasil ngobok-ngobok Sydney. Saya dengan jaringan saya, Dr. Jul, sampai kepada kami ketemu dengan guru waktu Gibran dulu sekolah di sana. Gurunya masih ada. Jadi itu yang kemudian data dan info yang kami terima, dan guru bilang bahwa it is not came here to take a college or university, but he just take a short course for only 6 months. Jadi Gibran itu hanya kursus bahasa Inggris selama 6 bulan. Dan ini sama dengan yang Gibran sampaikan kepada Iksan Ketua teman saya itu, bahwa saya dulu di sini sekolah 4-6 bulan. Itu pengakuan Gibran. Walaupun Gibran tidak mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, anggap selesai. Hanya 6 bulan. Kalau hanya 6 bulan, berarti itu kursus. Memang kursus. Di mana? Di Insert Language Center, yang kalau lulus kursusnya sebagai modal awal untuk masuk di UTS, University of Technology Sydney, gitu. Alurnya begitu, gitu. Nah, katakanlah 6 bulan dia selesai kursusnya, harusnya dia dapat selembar yang namanya Certificate of Attendance. Attendance. Bahasa Inggrisnya harusnya bukan lulusan. Karena itu hanya untuk kehadiran dengan nilai bla bla bla. Jadi bukan ijazah. Gitu. Nah, itu pun saya sampai sekarang masih belum dapat di Gibran punya nggak Certificate of Attendance dari Insert Language Center itu. Dan saya di sana juga ketemu sama 5 orang sahabat-sahabat yang baru ketemu di sana. Dulu sebelum mereka berangkat ke Sydney sebagai nurse, sebagai perawat, sekolahnya di Binawan yang di Jakarta Timur. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, Kalibata. Ya, betul Bu Mary. Jadi 5 orang ini dulu sama-sama Gibran kursus bahasa Inggris di Insert itu. Dari 5 tuh 2 diantaranya satu kelas. Tapi, nah ini kata 2 orang ini sekarang mereka masih di sini, masih kerja jadi perawat. Mereka selama 6 bulan tidak pernah melihat Gibran. Apa invisible? Nah, maybe. Jadi nggak karena gini Bapak Ibu. Kalau ada,
Saya bilang mungkin kalau pas dia duduk di sana, Anda duduk di sini. Enggak Pak Agus, kelasnya kecil, cuma 60 orang satu kelas. Dan orang Indonesia sebenarnya waktu saya dulu tinggal di Inggris, kebiasaan orang Indonesia kalau luar negeri ngumpulnya sama orang Indonesia lagi. Betul. Artinya ya mereka waktu sekolah di Inggris sebenarnya makanya Indomie lagi. Iya. Jadi mereka pernah sekolah di Inggris nih. Nah, jadi kami ngumpul Agus setiap break sama lunch. Kalau ada Gibran pasti dia ada karena kami ngumpul semua di situ 60 orang itu. Atau jangan-jangan kalau ada Gibran yang lainnya pada pergi gitu. Enggak ya? Nggak tahu. Dan dia kan begitu anaknya wali kota, anaknya presiden, dan dia belum jadi apa-apa gitu kan? Belum wali kota, belum. Pak Jokowi udah presiden? Udah. Itu 2018 kejadiannya. Gitu. Gibran kursusnya 2006. Udah lama gitu ya. Nah, jadi dia nostalgia, nafakilah begitu. Nah, kemudian info yang saya dapat ketika saya sama Troy masih di Sydney dari teman-teman saya, Solo kebakaran jenggot, Solo panik. Ini tadi yang saya bilang, apa korelasi antara temuan kami di Sydney dengan Solo? Karena apa? Berpengaruh kan? Gibran kan calon putra mahkota yang digadang-gadang mau jadi bahkan jadi presiden. Kalau udah diganggu pada saat itu kan nggak lancar. Artinya bapaknya nggak bisa tinggal diam. Nggak bisa. Ini tadi yang saya bilang direct or indirect, there will be correlation between Gibran dan Jokowi dan bapaknya. Nah, apa hasilnya? Yang tadi Michael bilang, rasa berdosa nggak saya ajak masuk ke sana. Pulang dari sana, saya pulang tanggal 9 November. 4 November, sorry. Saya masih lanjut ke Melbourne karena masih ada misi lain. Jadi saya nggak bareng Mas Roy. Saya pulangnya setelah sebulan kemudian dari Melbourne kembali ke Jakarta. Waktu di Melbourne saya dengar kabar Mas Roy dan juga yang termasuk ini Bang Rustam jadi tersangka pada tanggal 9 November kalau nggak salah. Iya. Tersangka. Oh enggak. Jadi gara-gara Pak Agus Sumanto, Bang Rustam ikut-ikut dicekal ke luar negeri nih. Padahal waktu itu saya tahunya Bang Rustam ada rencana jalan-jalan Digunakan jadi tersangka itu tanggal berapa November? Hah? Tanggal berapa November? Saya sampai sekarang nggak jadi tersangka. Wish. Oh ya? Yang jadi tersangka Michael. Oke ya. Jadi bahasa kasarnya gini, oleh-oleh dari sini membuat Mas Reset jadi tersangka. Ya. Di satu sisi saya guilty feeling, tapi on another side banyak bilang sama saya dapat teman banyak tuh Pak Rusam dari teman-teman di Jakarta. Pak Agus alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Saya hanya menteri Mas Roy. I'm doing nothing. Just a license officer. Saya cuma nganter Mas Roy, saya cuma memvideokan, ikut sedikit wawancara, tapi yang kerja itu Mas Roy, not me, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, yang sebenar-benar terjadi, sehingga kalau Gibran dibilang dia punya ijazah SMA atau yang setara dengan itu dari